Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li amri Rabbi israh li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di akhir Ramadan ini, di 10 akhir Ramadan, di saat-saat yang oleh Rasulullah dan para ulama memberikan penekanan yang sangat serius, memberikan perhatian yang sangat tinggi, di mana kita diminta untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur kita dan alhamdulillah kita sehat walafiat, sehingga bisa mudah-mudahan mengisi secara maksimal Ramadan ini, akhir-akhir Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saudara kita yang mungkin melaksanakan iktikaf dimulai pada hari ini, malam ini ya, malam ini tanggal 21 Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala salah satunya menjadikan salah satu malam di antara 10 malam terakhir Ramadan ini menjadi malam keutamaan 1000 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita bersyukur alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ini, dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ajaran yang telah beliau sampaikan kepada kita. Dan juga salawat ini kita sampaikan kepada para sahabatnya, keluarga beliau, dan juga para pengikutnya yang istiqamah sampai akhir zaman insyaallah. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, pernah mengalami pengalaman yang sangat menarik untuk kita coba ambil ibrahnya terkait dengan pelaksanaan salat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, bahwa salat ini harus kita resapi dengan keimanan. Setidaknya ada 2 kisah yang terkait dengan yang dialami oleh sahabat Rasulullah ini, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tentang salat ini. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditantang oleh Rasulullah. Ya Ali, ketika itu Rasulullah bersama dengan Ali menyaksikan seorang sahabat yang lagi sholat, dan terkesan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa sahabat yang sholat ini tidak khusyuk karena banyak gerakan dan perhatiannya itu sering teralihkan. Itu kesan yang dilihat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah melihat Ali seperti itu, ada kesan seperti itu, kemudian menantang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya Ali, sanggupkah kau melaksanakan salat 2 rakaat dengan khusyuk? Kalau kau sanggup melaksanakan itu dengan khusyuk, maka akan kuberikan sorban, pilih salah satunya, 1 dari Irak dan 1 dari Yaman. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyatakan, ya insyaallah Rasulullah, dan melaksanakan salat. Rakaat pertama dalam kisah itu disebutkan Ali bin Abi Thalib melaksanakan salat ini dengan lancar. Di rakaat kedua, rukunya lebih lama dari ruku di rakaat pertama. Setelah salat, Rasulullah bertanya, ya Ali, kenapa rukumu pada rakaat kedua itu lebih lama daripada yang di rakaat pertama? Ali bin Abi Thalib menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah gagal khusyuk dalam salat ini karena di ruku saya yang kedua itu, di rakaat kedua itu,
lebih lama karena saya memikirkan lebih bagus Rasulullah memberikan saya sorban yang dari Yaman karena itu lebih halus daripada sorban yang dari Irak. Sehingga Ali menyatakan, ya Rasulullah, saya telah tidak khusyuk dalam salat 2 rakaat yang engkau tantang ini. Kisah yang kedua tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah ketika Ali bin Abi Thalib ini pernah tertembus panah ya, di saat sesuatu perang. Dalam kisah tidak disebutkan perang mana. Di dalam kisah juga disebutkan bahwa panah itu ada yang menyebutnya di bagian tubuh yang lain, ada yang menyebutnya di kaki, sehingga panah itu tertancap di tulangnya. Jadi dia menancap di kakinya dan menembus tulang sehingga susah sekali ditarik. Beberapa orang telah berusaha menariknya tapi sangat susah. Ali malah kesakitan karena upaya untuk mengeluarkan anak panah itu. Kemudian Rasul Ali bin Abi Thalib menyatakan kepada para sahabat waktu itu, izinkanlah saya salat asar dulu, nanti ketika saya salat baru cabut panah ini. Karena cara mengeluarkan panah itu cuma satu, tidak bisa ditarik karena dia terhalang oleh tulang. Caranya adalah didorong lagi supaya tembus ke bagian lain dari kaki sehingga bisa ditarik. Dan itu memang sangat sakit. Kalau dalam keadaan sadar, mungkin orang akan pingsan. Seandainya bisa berkali-kali, maka orang akan pingsan berkali-kali. Jangankan panah, Pak, semut saja yang menggigit kita sudah rasakan kesakitan. Apalagi ini anak panah yang ingin ditembuskan, ditarik tidak bisa. Ini mau didorong supaya dia tembus dan bisa dikeluarkan dari kaki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alhasil dalam kisah itu yang disebutkan di dalam tafsir Al-Asar Al-Maibadi disebutkan bahwa ketika sementara salat, para sahabat kemudian mendorong anak panah ini dan bisa dikeluarkan dari kaki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abi Thalib tidak merasakan sakitnya anak panah yang dikeluarkan tersebut. Setelah salat, Ali bin Abi Thalib kemudian menyatakan, saya sudah merasakan sakit yang agak berkurang dari kaki saya. Setelah salat baru dirasakan, Pak, sakitnya sudah lebih jauh kurang dari yang pertama karena anak panahnya sudah dikeluarkan dari kakinya. Kisah ini menunjukkan bahwa walaupun Ali bin Abi Thalib gagal khusyuk di hadapan Rasulullah karena membandingkan 2 sorban tadi, antara sorban dari Yaman dan sorban dari Irak, tetapi kehusyuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mampu menahan rasa sakit panah yang dikeluarkan dari kakinya, yang tertancap dari kakinya. Sungguh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Ali bin Abi Thalib menunjukkan kepada kita bahwa tingkat kehusyuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sudah sangat tinggi dalam salatnya. Apalagi kalau kata imam tadi bacaan yang agak panjang sedikit ya. Saya yakin insyaallah jamaah Baitur Rahman ini adalah jamaah yang tidak terpengaruh dengan bacaan itu insyaallah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kehusyuan dalam salat ini menjadi hal yang harus selalu kita perhatikan? Karena posisi salat dalam agama kita menempati sesuatu yang amat penting. Yang amat penting. Disebutkan oleh imam kita tadi bahwa dia adalah amalan yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baik, saluhat ala kulli, dia akan membuat baik yang lain. Kalau salat ini tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan amalan yang lain juga tidak baik seperti itu. Dia menjadi kuncinya. Sebagaimana kalau kita masuk rumah, sebagus apapun rumah, fasilitasnya di dalam lengkap, warnanya bagus di dalam dan sebagainya, kalau kita tidak punya kunci tidak ada gunanya, Pak. Sering kalau kita cerita-cerita di luar, nah biar bagaimana enaknya itu makanan, kalau dilihat tidak terasa itu enaknya. Nanti terasa kalau kita nikmati. Begitu juga salat dalam agama kita, dia kunci utama pada semua amalan kita. Sehingga menjadi keutamaan bagi saya pribadi dan kita sekalian untuk selalu memperbaiki kualitas salat kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyatakan di dalam surah Al-Fatihah di Ummul Quran ini bahwa
keberadaan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya paling tidak ada pada dua posisi pokok, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bagi kita paling tidak di surah Al-Baqarah, di surah Al-Fatihah ini adalah Dia adalah tempat bagi kita untuk menyembah, dan Dia adalah tempat kita mengadukan seluruh hal, masalah, kegembiraan, kesusahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ya na'budu ini atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat menjadi ibadah yang paling utama untuk kita perhatikan. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga kekhusyuan ini adalah bagian yang harus selalu kita upayakan. Semua, saya pribadi, Bapak dan Ibu sekalian, dan saya kira juga para ulama kita, para sahabat Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita untuk menjaga kekhusyuan, dan tidak ada jaminan seseorang bisa khusyuk sepanjang salatnya. Sehingga ulama menyatakan bahwa kalau engkau teralihkan, kembalikan lagi. Kalau teralihkan, kembalikan lagi. Sehingga kita berada pada posisi maksimal sekali dalam menjaga konsentrasi kita, kekhusyuan kita dalam melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama memberikan kiat-kiat bagi kita untuk menjaga kekhusyuan ini. Yang pertama adalah bahwa setiap pelaksanaan salat yang kita lakukan, salat apapun itu, kita selalu merasa bahwa salat ini adalah salat terakhir yang kita lakukan. Sehingga betul-betul karena ini terakhir, sehingga kita memberikan perhatian bahwa inilah ibadah yang akan kita andalkan terakhir sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau ada seorang narapidana yang tervonis hukuman mati, biasanya sebelum dia dieksekusi, dia diberikan kesempatan dulu. Mau apa? Mau ketemu keluarganya kah? Biasanya kalau muslim, pilihannya adalah setelah ketemu keluarganya adalah saya mau salat dulu 2 rakaat. Terlepas dia sebelumnya apakah pernah dia taat kepada Allah atau tidak, biasanya dalam pengalaman yang terjadi, biasanya kalau dia seorang muslim maka dia meminta setelah bertemu keluarganya itu adalah salat 2 rakaat. Supaya apa? Ada kesempatan kita untuk di saat-saat akhir hidupnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni segala kesalahannya, dan yang kedua supaya yang terakhir dia lakukan adalah berbuat baik, memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini yang selalu harus kita munculkan ketika kita melaksanakan salat, karena memang tidak ada jaminan. Bukan perasaan saja, karena memang inilah realitas yang kita hadapi. Al-maut ini tidak tahu kita kapan datangnya. Dan kalau sudah ditetapkan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tidak akan dimundurkan sedikit saat, 1 detik pun maupun dimajukan, tidak. Dia akan tepat waktu datangnya. Kita mau sembunyi di mana saja, dia akan tepat waktu datangnya kepada kita. Karenanya perasaan ini harus selalu kita bawa pada saat kita melaksanakan salat. Salat subuh kita berupaya menjadikan berkualitas, karena kita berkeyakinan bahwa ini adalah salat yang terakhir yang kita kerjakan di hari ini, di saat ini, tanpa harus menunggu datangnya waktu zuhur. Apalagi menunggu bilang lebaran sudah lebaran baru saya perbaiki salat saya, atau lebaran depan lagi, Ramadan depan lagi. Itu sudah sangat jauh dari perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita selalu menjadikan waktu kita ini menjadi waktu berkualitas. Ini yang pertama, bahwa menjadikan salat kita ini sebagai salat seakan-akan menjadi salat terakhir bagi kita, sehingga kita buat dia berkesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah konsep husnul khatimah salah satunya adalah ketika yang kita mau jadikan, kalau kita bercita-cita menjadi husnul khatimah itu adalah kita ingin menjadikan pengakhiran dari hidup kita ini adalah kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah-ibadah yang kita kerjakan harus selalu berkualitas, karena kita mau ini yang terakhir, ini yang terakhir, ini yang terakhir, dan ini yang
saya lakukan terakhir sebelum saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, kata para ulama adalah mengetahui apa yang kita baca. Berusaha mengetahui apa yang kita baca, terutama bacaan-bacaan salat yang kita kerjakan. Paling tidak kalau kita tidak mengetahui apa yang dibacakan oleh imam, karena kita tidak bisa prediksi imam kira-kira salat isya ini baca surah apa, itu tidak bisa kita prediksi. Apalagi kalau penghafal Quran, kalau bacanya runut kita bisa prediksi, tapi kalau lompat, wah ini kita susah prediksi. Tapi paling tidak kata ulama adalah yang kita harus pahami adalah bacaan-bacaan yang terkait dengan salat itu. Bacaan ketika kita paling tidak Al-Fatihah, karena itu bacaan wajib salat, fardu salat. Yang kedua bacaan-bacaan ruku, bacaan-bacaan sujud, bacaan-bacaan doa iftitah, itu kita pahami artinya, supaya apa? Itu mengantarkan kita untuk meresapi bacaan salat ini dan menjadikan salat kita menjadi lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ini sering dijadikan sebagai ayat tentang khamar, tetapi ulama lebih banyak menafsirkannya sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memahami bacaan-bacaan salat kita. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Janganlah kamu mendekati salat kalau dalam keadaan sukara, mabuk. Tapi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan definisi mabuk ini adalah mengetahui ta'lamu ma la taqulun, apa yang kita ucapkan. Jadi peningkatan kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah mengetahui apa yang kita baca. Jadi ayat ini tidak hanya bersinggungan dengan khamar, tapi lebih kepada bagaimana kita berupaya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang kita baca dalam salat, supaya bisa mengantarkan kita untuk lebih dekat dan lebih kuat dalam posisi kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengantar kita kepada khusyuknya salat kita adalah ma'rifatullah yang baik. Kita salat ini untuk Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis banyak disebutkan bahwa Allah akan membalas setiap setiap bacaan ayat di surah Al-Fatihah yang kita baca. Artinya kita seakan-akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu. Sehingga pemaknaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan dari kita beribadah ini harus selalu kita tingkatkan. Bahwa Allah Maha Besar, Allah yang mengatur alam ini dengan segenap kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'rifatullah menjadi hal yang harus selalu kita lakukan. Sehingga urusan-urusan di dunia ini, seberapapun pentingnya menurut kita dengan urusan dunia ini, kalau kita memahami Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka semua urusan ini menjadi kecil. Semua urusan ini menjadi kecil. Dan salat yang kita lakukan karena berhadapan dengan penguasa alam ini, maka semua urusan ini menjadi tidak relevan untuk kita pikirkan dalam salat. Jangankan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang kita hormati saja, kita tidak pernah menghadap secara sembarangan. Jangan presiden, orang yang dituakan di keluarga kita, kalau orang tetua dari keluarga kita, Karaing kalau di Makassar, Puang kalau di Bugis atau Pung, Opo kalau orang Palopo, kita dipanggil oleh dia, tentu kita tidak menghadap dengan sembarangan. Paling tidak bersih-bersih baju tak, sudah badan kita juga bersih. Kita juga menghadap di saat-saat yang kita lihat bagus.
Kita pilih waktu-waktu itu. Dan begitu apalagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam ini kepada kita. Sehingga Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah ini menjadi hal yang harus selalu kita lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Fatir ayat 28, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Hanya orang yang berilmu, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang yakhsha, yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yakhshallahu, yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu al-ulama. Al-ulama ini adalah orang-orang yang berilmu. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan khusyuk ini menjadi perkara yang penting sekali lagi bagi kita sekalian, dan ini menjadi tantangan bagi kita semuanya umat Islam. Ali bin Abi Thalib saja sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Di antara 10 sahabat, salah satu khulafaur rasyidin, dan Rasulullah menjulukinya sebagai pokok ilmu, ya, sebagai sosok yang kalau mau bertanya tentang hukum agama ini, tanyalah di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Masih teralihkan oleh sorbannya, mau memilih Yaman dan Irak yang lebih halus. Apalagi kita ini yang penuh dengan kekurangan. Urusan kita sehari-hari bukan hanya urusan keagamaan, banyak juga urusan-urusan yang lainnya, sehingga tentu peluang kita untuk teralihkan dari rasa khusyuk itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih banyak peluangnya, probabilitasnya lebih besar, sehingga perlu upaya yang besar juga dari kita untuk selalu mengembalikannya kepada kehusyuan, mengembalikan lagi bahwa kita khusyuk, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah ibadah kita yang terakhir, makanya harus berkualitas. Sehingga dengan demikian insyaallah setiap salat kita adalah salat yang kita andalkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa afu minkum, kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah mohon dimaafkan karena dari hati yang dari kekurangan yang kami miliki. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.